Bayangkan berada di posisi Ardi, seorang suami yang menjual satu-satunya warisan keluarga, sebidang sawah yang sangat berarti, hanya demi membiayai kuliah sang istri hingga menjadi pegawai negeri sipil, lantas ditinggalkan karena dianggap beban. Lalu, bayangkan momen ketika mantan istri Anda, Ratna, keluar dari rumah mewah barunya, berpose anggun dengan suami barunya yang seorang tentara, dan menunjuk Anda, sang pengorban, sambil tertawa lantang, melabeli Anda sebagai tukang sampah hina di depan umum. Hati Ardi hancur, tetapi di balik kaos oranye lusuhnya tersimpan sebuah rahasia miliaran yang ia sembunyikan selama ini, sebuah amanah properti besar yang ironisnya berawal dari pengorbanan masa lalunya. Mengapa Ardi memilih hidup dalam kehinaan dan kesakitan? Mengapa ia menunda pembalasan yang begitu mudah ia lakukan? Dan bagaimana caranya Ardi, sang tukang sampah, akan membalikan cermin status ini di hadapan Ratna dan seluruh warga perumahan dalam sebuah rapat krusial? Saksikan bagaimana karma status terbalaskan, membuktikan bahwa Allah dapat mengangkat derajat siapapun, kapan saja. Matahari baru saja naik, tetapi peluh sudah membasahi punggung Ardiansyah. Ia mendorong gerobak sampah tua yang berdecit dengan irama pilu, menyusuri jalanan paving blok perumahan Gria Asri yang terlalu bersih untuk sebuah pemukiman biasa. Di sini, setiap rumah adalah monumen bagi obsesi manusia terhadap status dan kemapanan. Pekerjaan ini, menjadi tukang sampah di lingkungan elit, Ardi sadari adalah sebuah ironi yang menyakitkan sekaligus perisai baginya. Ia menelan cemoohan setiap hari, seperti saat seorang ibu muda dengan wajah jijik meletakkan kantong sampah di gerobaknya sambil berbisik ketus tentang bau yang merusak ruang tamu. Hati Ardi sudah mati rasa, namun ia tahu, rasa sakit itu adalah harga yang harus dibayar demi sebuah rahasia yang jauh lebih besar. Langkah kakinya terhenti. Dari sebuah rumah mewah bercat krem, muncul dua sosok yang selama bertahun-tahun menjadi pengingat pahit atas pengorbanan terbesarnya. Ratna, mantan istrinya, berjalan dengan anggun dalam seragam PNS yang disetrika kaku. Di sampingnya, Bagus, suami barunya, seorang tentara muda yang gagah dalam balutan seragam hijaunya. Tatapan Ratna menyipit. Senyum mengejek itu muncul, sebuah topeng kesombongan yang Ardi kenal betul. Lihat, Mas Bagus, Ratna menunjuk Ardi dengan jari telunjuknya, seolah menunjuk seekor serangga. Itu tukang sampah yang dulu berani jadi suamiku. Untung aku cepat sadar dan memilih jalan yang benar. Sekarang aku PNS, suamiku tentara. Derajatku naik. Coba lihat dia, hina dan kotor. Memalukan. Kata-kata itu bukan sekadar ejekan, itu adalah belati status yang menusuk tepat ke luka lama. Bagus tertawa kecil, memeluk pinggang Ratna, mengamini penghinaan tersebut. Ardi menunduk semakin dalam, mencoba menahan gejolak amarah dan rasa sakit yang membakar di dadanya. Ia kembali mendorong gerobaknya, menjauh dari tawa Ratna yang terasa seperti gema kutukan. Air mata jatuh saat ia berbelok di tikungan, bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kemarahan yang tertahan oleh sebuah rencana. Di sebuah warung kopi sederhana jauh dari perumahan itu, Ardi, masih dalam balutan kaos oranye lusuh, bertemu dengan Pak Surya, orang kepercayaan pamannya. Pak Surya menatapnya dengan iba, tetapi Ardi menggeleng. Lelah itu biasa, Pak. Yang penting rencana kita, proyek Omega, tetap berjalan. Semua sertifikat Blok C sudah atas nama perusahaan kita? Tanya Ardi dengan suara tenang, suara yang sama sekali tidak dimiliki seorang tukang sampah. Pak Surya mengangguk, sorot matanya penuh hormat. Sudah beres, Nak Ardi. Rapat warga akan diumumkan besok, 3 hari dari sekarang. Waktunya sudah tiba. Ardi menyeruput kopi hitamnya yang pahit. 3 hari lagi, topeng kehinaan ini akan terlepas, dan semua orang, terutama Ratna, akan menyadari bahwa yang mereka hina bukanlah orang gagal, melainkan seorang strategis yang berhati dingin, sekaligus pemilik tunggal seluruh tanah di bawah kaki mereka. Malam di kamar kos 3x3 meter itu dingin, sepi, dan lembab. Di sudut ruangan, Ardi memandangi sebuah foto lama, dirinya bersama Ratna, tersenyum bahagia dalam pernikahan sederhana mereka. Foto itu adalah artefak dari pengorbanan terbesarnya yang kini terasa mengerikan dan bodoh. 5 tahun lalu, Ardi rela menjual sawah warisan kecil peninggalan ayahnya, aset keluarga satu-satunya, demi membiayai kuliah Ratna.
Bahkan motor butut yang menjadi alatnya mencari nafkah serabutan pun ikut ia jual. Nanti kalau aku jadi PNS, kita bisa hidup enak. Aku janji Ratna waktu itu. Ardi percaya. Ia mencintai tanpa syarat, sebuah kelemahan yang membuat Ratna memandangnya rendah. Begitu Ratna meraih seragam coklat muda itu, janji itu hilang. Cinta dibalas dengan penghinaan, dan Ardi diceraikan karena dianggap tidak punya masa depan. Setelah perceraian, takdir membalikkan roda dengan kejam. Ardi menerima warisan dari pamannya, seorang developer properti besar. Warisan itu bernilai miliaran, termasuk kepemilikan saham mayoritas atas perumahan Gria Asri. Namun, Ardi tidak langsung tampil. Ia memilih penyamaran. Keputusan untuk menjadi tukang sampah di lingkungan perumahannya sendiri adalah kontroversi batin yang disengaja. Pertama, ini adalah cara Ardi menjalankan amanah pamannya. Ia ingin mengamati kehidupan warga secara langsung, memastikan pembangunan berjalan etis, bukan sekadar mencari laba. Kedua, dan yang paling krusial, ini adalah ujian moral bagi dirinya sendiri. Ia ingin tahu, apakah hati Ratna dan orang-orang di sekitarnya bisa memandang manusia tanpa melihat label status yang melekat di pakaiannya. Aku ingin merasakan pahitnya dihina, Pak Surya, Ardi pernah berkata. Agar ketika aku berdiri di puncak nanti, aku tidak akan pernah sombong seperti mereka. Rahasia berlapisnya adalah, lahan besar Gria Asri, tempat Ratna kini tinggal dan merasa sombong, ternyata berawal dari sebidang sawah kecil yang Ardi jual untuk Ratna. Harta hasil pengorbanannya yang tulus itu justru menjadi benih bagi kerajaan properti yang kini ia kuasai. Ironi ini begitu tajam, membuat Ardi merasa dilema, apakah ini adalah keadilan Tuhan atau sekadar balas dendam yang ditunda? Keesokan harinya, pengumuman rapat warga mendadak dipasang di pos Satpam. Rapat wajib dengan pemilik utama perumahan. Ratna, yang membaca pengumuman itu, langsung memasang wajah angkuh. Pasti orangnya luar biasa kaya, katanya pada Bagus. Kita harus tampil paling menonjol. Aku akan duduk paling depan. Aku PNS, suamiku tentara. Kita pantas dihormati. Ardi, yang kebetulan lewat, hanya tersenyum tipis di balik keringatnya. Ia tahu, Ratna sedang mempersiapkan panggung untuk kehancuran harga dirinya sendiri. 2 hari menjelang rapat, suasana perumahan memanas oleh gosip dan persaingan status. Ratna adalah bintang utamanya. Ia menyombongkan diri di depan para tetangga, dengan sengaja memastikan Ardi yang lewat dengan gerobaknya menjadi saksi atas setiap ucapan meremehkannya. Hidup bahagia itu intinya jangan salah pilih pasangan, ujar Ratna lantang di teras rumahnya. Ia menunjuk Ardi yang menunduk. Lihat, orang itu dulu hampir menghancurkan masa depanku. Sekarang dia hanya berkutat dengan sampah. Memang sudah kodratnya. Tawa ibu-ibu mengiringi, dan Ardi hanya bisa menelan luka itu, membiarkan setiap kata-kata Ratna menancap sebagai pinjaman rasa sakit yang harus dilunasi pada malam rapat. Hari ketiga, tekanan memuncak. Ratna, dengan senyum predator, mendekati Ardi yang sedang membungut sampah di depan pagar rumahnya. Ini adalah hinaan terakhir, yang paling personal dan kejam. Dih, kamu sadar enggak sih? Ratna berbisik keras, memastikan tetangga lain mendengar. Kamu itu hina. Sampai mati pun kamu enggak akan bisa setara dengan aku. Aku PNS, suamiku tentara. Jangan pernah berharap bisa angkat kepala di hadapanku lagi. Ardi mendongok. Untuk pertama kalinya, ia menatap Ratna dengan sorot mata yang bukan lagi mata seorang pecundang, melainkan mata seorang pengamat yang tenang. Semua yang ada di dunia ini tidak selamanya, balas Ardi lirih, namun nadanya setenang dan sedalam air danau. Derajat bisa berbalik kapan saja. Jangan pernah merasa paling tinggi, Ratna. Ratna tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh kemenangan palsu. Omongan macam itu hanya keluar dari orang gagal, Di. Ia berbalik penuh kebanggaan, meninggalkan Ardi yang kini mengepalkan tangan erat pada pegangan gerobak. Namun, di balik penindasan itu, Ardi tahu permainan status ini akan segera berakhir. Sore harinya, sebuah paket kiriman dari butik mewah tiba di kosannya yang kumuh. Isinya, sebuah jas hitam yang dibuat khusus, kemeja putih bersih, dan dasi sutra, dikirim oleh Pak Surya. Tuan Ardi,
Pesan singkat dari Pak Surya tertulis di kartu, waktunya sudah tiba. Kenakan baju perang Anda. Kebenaran harus bersuara. Ardi memegang jas itu, merasakan tekstur kain mahal yang dingin di kulitnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin usang. 3 hari penuh penghinaan ini terasa seperti 3 tahun lamanya, namun rasa sakit itu telah berubah menjadi ketegasan. Malam ini, ia akan memenuhi janji yang ia ucapkan di tengah tangis, membuktikan bahwa kehinaan yang ia tanggung adalah awal, bukan akhir, dari sebuah takdir. Jumat malam, balai pertemuan perumahan Gria Asri penuh sesak. Udara dipenuhi aroma parfum mahal, bersaing dengan ketegangan yang mencekik. Ratna dan Bagus duduk di barisan paling depan, wajah mereka memancarkan keangkuhan yang maksimal. Ratna mengenakan kebaya hijau modern, Bagus gagah dalam seragam lorengnya. Mereka adalah ikon status yang diagung-agungkan, siap menyambut orang besar yang mereka yakini akan mengukuhkan derajat mereka. Mas, aku yakin pemiliknya pengusaha Jakarta. Kita harus buat first impression yang bagus, bisik Ratna penuh harap, mengabaikan sekilas pandangannya pada Ardi yang duduk di barisan belakang dengan kemeja lusuh dan menunduk. Pengurus warga naik ke panggung dan mengumumkan dengan suara lantang, "Mari kita sambut dengan hormat, pemilik utama perumahan Gria Asri." Semua mata tertuju ke pintu. Suasana senyap total. Pintu balai perlahan terbuka, dan seorang pria masuk. Ia mengenakan jas hitam rapi yang membalut tubuhnya dengan sempurna, kemeja putih bersih, dan aura wibawa yang dingin. Langkahnya mantap. Seluruh ruangan terdiam. Ratna menutup mulutnya, bisikan, "Itu, tukang sampah," terdengar lirih dari belakang. Balai pertemuan yang tadi riuh kini hening total. Sosok yang setiap hari mereka hina kini berdiri tegap di panggung sebagai otoritas tertinggi di perumahan itu. Ardi mengambil mikrofon, senyum tipis di bibirnya bukan senyum dendam, melainkan senyum kebenaran yang pahit. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiansyah. Saya adalah pemilik utama perumahan ini." Kepala Ratna langsung tertunduk, wajahnya pucat pasi. Ia gemetar. Bagus di sampingnya mencoba terlihat tenang, namun rahangnya mengeras karena menahan malu yang tak tertahankan. Ardi melanjutkan, suaranya pelan tapi menusuk, "Selama ini saya memilih menyamar sebagai tukang sampah. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, siapa di antara kalian yang bisa menghargai manusia dari hati, bukan dari label seragam atau papan nama rumah." Kalimat itu, yang diucapkan tanpa emosi, menusuk seperti jarum es ke hati setiap orang yang pernah menertawakannya. Ardi menatap lurus ke arah Ratna. Tatapan yang tenang itu justru terasa lebih menghukum daripada amarah apapun. Ia tidak perlu memaki. Keadaan itu sendiri yang menjadi hukuman paling memalukan. Ardi menutup babak klimaks ini dengan kalimat yang menggantung, "Saya tahu banyak dari kalian pernah menghina saya. Malam ini saya berdiri bukan untuk membalas, tapi untuk membahas harga dari kehinaan yang saya terima." Balai pertemuan hening. Ardi, yang kini setara dengan seorang raja di hadapan rakyatnya, melanjutkan bicaranya. Ia menceritakan bagaimana sawah warisan kecilnya, yang ia jual demi mimpi Ratna, justru menjadi modal awal bagi investasi properti pamannya, sehingga ia kini memiliki seluruh tanah di Gria Asri. Ini adalah keadilan puitis yang kejam. Ratna kini tinggal di atas tanah yang dibayar oleh pengorbanan lelaki yang ia injak harga dirinya. "Saya pernah menjual segalanya demi cinta. Saya ikhlas. Tapi cinta itu dibalas dengan pengkhianatan berbalut gengsi dan hinaan berbalut status," kata Ardi. Ratna terisak di kursi depannya, air mata membasahi kebaya mahalnya. Ia sadar, kebanggaan palsunya kini runtuh di hadapan publik. Bagus, suami tentara yang angkuh, hanya bisa menunduk, harga dirinya sebagai simbol status hancur di depan istrinya dan warga. Ardi mengangkat suaranya, memancarkan wibawa yang lahir dari kesabaran. "Malam ini saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Jangan pernah meremehkan siapapun, sekecil apapun pekerjaannya. Karena kalian tidak tahu rahasia Allah. Bisa jadi orang yang hari ini kalian hina, besok justru berdiri lebih tinggi dari kalian." Kalimat itu memicu isak tangis dan penyesalan massal di ruangan. Ardi menatap Ratna untuk terakhir kalinya. Tatapannya melembut, tetapi mengandung jarak yang tak akan terlampaui.
Ia telah menanggalkan luka masa lalunya. Saya sudah memaafkan semua hinaan yang ditujukan pada saya. Biarlah semua jadi pelajaran yang lalu. Saya tidak ingin menyimpan dendam karena hidup terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Ardi meletakkan mikrofon di mimbar. Ia telah memberikan pelajaran moral yang kontroversial, bahwa status sosial adalah ilusi, dan kehinaan sejati hanya milik mereka yang merendahkan orang lain. Ia membungkukkan badan sebagai tanda hormat, lalu melangkah turun dari panggung. Beberapa warga spontan berdiri dan menunduk hormat. "Maafkan kami, Pak Ardi," bisik seorang ibu, tulus. Ardi tersenyum, "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Yang penting kita semua belajar." Ardi melangkah keluar dari balai pertemuan. Di belakangnya, Ratna menangis terisak, wajahnya tenggelam dalam penyesalan yang terlambat. Ia telah kehilangan segalanya, cinta tulus, kesempatan hidup, dan kini harga dirinya. Ardi, sang tukang sampah yang dihina, berjalan tenang dalam jas hitamnya. Ia telah mencapai resolusinya. Ia membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu menjadi kaya, tetapi juga mampu memegang prinsip, sebuah kualitas yang tak pernah dimiliki mantan istrinya. Ia telah menang, bukan dengan uang, melainkan dengan kebesaran jiwa yang ia pertahankan di tengah-tengah kehinaan. Sungguh mengharukan melihat bagaimana Ardiansyah, meski sudah diangkat derajatnya sebagai pemilik utama perumahan, memilih untuk mengakhiri perseteruannya bukan dengan dendam, melainkan dengan pengampunan dan keikhlasan. Ratna dan Bagus harus menanggung penyesalan publik yang jauh lebih pahit daripada hinaan apapun, menyadari bahwa kehinaan sejati bukanlah pada pekerjaan Ardi, melainkan pada kesombongan dan pengkhianatan yang mereka tunjukkan. Hikmah utama dari kisah ini sangat jelas. Jangan pernah meremehkan seseorang berdasarkan status atau penampilan luar, karena Allah mampu membalikkan keadaan dalam sekejap mata.